Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 menit pada hari ini, hari Minggu 29 Januari 2023. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah tentunya. Semoga hari Minggu ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi Anda sekalian dan Anda mengalami juga kebahagiaan sebagaimana firman Tuhan pada hari ini, sabda bahagia dari Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12a. Dalam khotbah di bukit, Yesus menyampaikan suatu hal mendasar untuk mencapai kebahagiaan atau bagaimana bisa berbahagia karena memiliki kerajaan sorga. Apa yang Yesus katakan dalam sabda bahagia? Hal yang mendasar adalah berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, atau dalam arti bersemangat miskin. Kemiskinan menjadi salah satu semangat yang penting bagi kebahagiaan seseorang, karena orang begitu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dengan bersemangat miskin, orang meletakkan seluruh harapannya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Allah, menggantungkan diri seutuhnya kepada Allah. Berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, karena bagi mereka yang punya kerajaan surga. Dan orang yang bersemangat miskin, dia tidak akan pernah untuk mengandalkan kekuatan yang lain selain Allah sendiri. Dia tidak akan pernah mengabdi kepada dua tuan. Dia tidak akan pernah melihat sesuatu yang lain sebagai yang utama selain Allah sendiri. Bersemangat miskin di sini juga menunjukkan betapa orang sungguh-sungguh mengarahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Dan berbahagialah yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita adalah juga orang yang kehilangan sesuatu dalam dunia ini. Tetapi dalam situasi yang demikian, orang tetap mengarahkan hatinya kepada Allah. Dan itulah orang yang menggantungkan diri. Selain berduka cita, tetapi di situ sebetulnya dia mengarahkan hati sepenuhnya kepada Allah dalam semangat kemiskinan yang sama. Juga orang yang miskin di hadapan Allah atau semangat miskin di hadapan Allah juga menunjukkan pada kita sekalian bahwa mereka itu sungguh-sungguh orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut, tidak kasar, tidak main hakim sendiri. Orang yang sungguh-sungguh respect. Kita juga belajar untuk lemah lembut seperti Yesus juga lemah lembut. Dia mengundang kita datang kepadanya sebab dia lemah lembut dan rendah hati. Itulah ciri khas orang miskin di hadapan Allah. Dengan semangat kemiskinan itu ada kelemah lembutan yang muncul di sana. Sikap ketergantungan, tetapi juga ada kelemah lembutan. Dan juga orang yang miskin atau dalam semangat miskin di hadapan Allah adalah orang yang sungguh-sungguh selalu mencari Allah. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh hanya mencari dan menemukan jiwanya tenang di dalam Allah. Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Selalu mencari kebenaran akan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah juga senantiasa adalah orang yang murah hatinya. Dalam semangat miskin, orang senantiasa bermurah hati, tidak pelit, tidak kikir, tidak sombong. Orang yang bersemangat miskin yang menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah adalah juga orang yang mencontoh Allah yang murah hati bagi siapa saja, baik orang-orang yang baik maupun orang-orang yang tidak baik. Orang yang bersemangat miskin senantiasa murah hatinya, sebagaimana janda yang miskin yang memberi dari kekurangannya. Dengan semangat kemiskinan itu, dia selalu bermurah hati. Kemiskinan tidak membuat orang menjadi kikir atau pelit, tetapi tetap bermurah hati. Dalam semangat kemiskinan, kemurahan hati itu juga nampak. Orang yang miskin atau bersemangat miskin di hadapan Allah adalah juga orang-orang yang suci hatinya. Orang-orang yang kudus,
orang-orang yang hatinya bersih, karena dia menggantungkan diri sepenuhnya kepada Allah. Karena itu hatinya betul-betul bersih, suci, dan dia berusaha untuk senantiasa mengasihi kebenaran, senantiasa untuk selalu ada di dalam Allah, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Orang yang suci hatinya adalah juga gambaran orang yang bersemangat miskin di hadapan Allah. Orang yang bersemangat miskin di hadapan Allah juga adalah orang yang membawa damai kepada orang lain, dan juga orang yang senantiasa mengupayakan supaya terjadi rekonsiliasi, damai sejahtera terjadi ketika orang sungguh-sungguh mengalami betapa Allah adalah yang paling utama. Allah, berdamai dengan Allah adalah hal yang paling penting. Orang yang membawa damai adalah juga gambaran orang yang bersemangat miskin di hadapan Allah. Dan juga orang yang bersemangat miskin di hadapan Allah adalah juga orang-orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Dia tidak pernah gentar, tidak pernah takut akan mengatakan kebenaran, karena dia sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dia sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Allah. Kebenaran mutlak ada pada Allah. Karena itu orang tidak pernah merasa bahwa dia sungguh mengalami dia ditinggalkan oleh Allah, tetapi senantiasa dalam kesulitan apapun senantiasa percaya dan mengakui kebenaran Allah. Saudara, orang yang berbahagia adalah orang yang bersemangat miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan Allah. Kita mohon Roh Tuhan agar juga kita memiliki semangat miskin ini, agar kita senantiasa bersukacita, berbahagia, karena kerajaan Allah juga ada pada kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau mewartakan sabda bahagia bagi kami untuk memiliki semangat miskin di hadapanmu, seperti anak kecil yang menggantungkan seluruh dirinya kepadamu, yang mengharapkan belas kasih daripadamu dan mempercayakan diri kami seutuhnya kepadamu. Pandanglah kami dalam iman kami yang sederhana ini, agar dengan semangat kemiskinan kami pun mengalami kebahagiaan di dalam Dikau, dan Kristus Tuhan dan pengantar kami. Amin. Berkat yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan Anda subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update renungan 1 menit setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya untuk saya bantu dalam doa, silahkan menulis pada kolom komentar dalam channel ini, agar saya juga bantu dalam doa. Dan bagi saudara-saudara yang memberikan apresiasi atau komentar atau catatan apapun, silahkan menuliskan juga pada kolom komentar. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini, silahkan dibagikan agar juga menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang lain. Shalom, Tuhan memberkati.